Bersyukur kita berjumpa lagi dalam renungan harian GPKS Pangkal Pinang. Sebelum kita mau mendengar renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur atas pagi yang hari ini Tuhan Engkau berikan bagi kami bisa menikmati nafas kehidupan. Itu semua karena kasih kemurahan-Mu. Dan pada hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Kami mohon Engkau menolong setiap kami, biarlah kami dapat mengerti dan melakukan dari kebenaran firman Tuhan itu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini saya ambil di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Saya bacakan bagi kita sekalian. Jika ada orang yang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi membenci saudaranya, orang itu adalah penipu. Sebab orang yang tidak dapat mengasihi saudaranya yang kelihatan, tidak dapat mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Amin buat firman Tuhan. Saudara, apakah mungkin seseorang yang sudah sungguh-sungguh percaya pada Yesus dapatkah terjebak dalam rasa benci yang mendalam? Jujur, dalam pengalaman hidup kita mendapati bahwa ternyata seseorang yang sudah percaya pada Yesus tidak kebal untuk terjebak dalam rasa benci. Apalagi jika seseorang telah berbuat kesalahan pada kita, maka bisa saja kita menghindar sampai kita membangun tembok sebagai pembatas. Bahkan ada kalanya secara terang-terangan kita menyatakan kebencian kita terhadap orang itu. Dan saudara, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena apa? Hanya karena soal harga diri yang gengsi, soal egoisme yang melekat dalam hidup kita dibandingkan dengan kerendahan hati untuk mengampuni. Dan bukan cuma itu saja saudara, tetapi kita juga bisa saja menilai diri lebih benar, bahkan paling benar, sehingga akhirnya kita melupakan prinsip yang penting, yaitu mengampuni atau memaafkan. Saudara, firman Tuhan yang sudah kita baca bersama mengatakan, jikalau seseorang mengatakan mengasihi Allah, tetapi dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Bahkan dengan tegas dan keras mengatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 mengatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Saudara, oleh karena itu jikalau kita telah sungguh-sungguh menyatakan bahwa saya mengasihi Allah, maka saya mengasihi dan tidak membenci sesama. Karena apa? Karena kasih Allah telah memenuhi hati kita. Dan jika seseorang yang sungguh-sungguh telah mengasihi Allah, maka yang dilakukannya adalah ketika kita dikasihi, ketika ada seseorang yang buat kesalahan, maka kita akan mencerminkan kasih Kristus dan berusaha supaya tidak mendatangkan dosa pada diri kita sendiri. Saudara, bagaimana keadaan hati kita saat ini? Apakah kita sedang membenci orang? Datanglah kepada Allah. Mohon Roh Kudus memulihkan hati kita. Mohon agar kasih Allah memenuhi hati kita, supaya boleh mengalir kasih Allah lewat kehidupan kita. Sehingga begitu banyak orang yang sudah terbelenggu oleh karena luka batin yang mendalam agar bisa dimenangkan. Dan demikian juga begitu banyak orang yang keras hati tatkala kasih Allah mengalir lewat kehidupan kita. Dan hati mereka kiranya dilembutkan oleh cinta kasih Allah. Dan dengan demikian saudara, kita tidak menjadi pendusta dan tidak disebut sebagai pembunuh manusia. Tetapi dunia akan melihat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan benar-benar kita menjadi murid Kristus. Karena yang mengalir dalam hidup kita adalah saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling menguatkan. Kiranya renungan hari ini menguatkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita dimampukan oleh Tuhan.
Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat renungan firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kita bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan yang saling mengasihi dan yang saling mengampuni. Kami mohon mampukanlah kami, biarlah hidup kami dapat menjadi saluran berkat untuk memancarkan kasih Tuhan di dalam saudara-saudara kami. Dan kami mohon di dalam setiap perubahan dunia ini, tapi biarlah hidup kami dapat menjadi terang, dapat memancarkan kasih kemuliaan Allah, bahwa Engkau Tuhan senantiasa mengasihi hidup kami, dan biarlah orang-orang bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu adalah kasih. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.